pray. In the name of God, we pray. Father in heaven, thank you for all your blessings today. Now we are going to study. Please open our heart and our thinking so our activity can run well. Bless and be our teacher of wise to teach us your children. Father, we know we have many sins in our soul. Please forgive us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, thank you Febrio. Jadi adik-adik, mengapa doa itu sangat penting dalam kegiatan kita setiap hari? Sebelum kita mengawali segala sesuatu, mengapa kita harus berdoa? Untuk apa? Boleh satu orang silakan jawab. Mengapa doa itu penting dalam kehidupan kita? Agar supaya dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita terhindar dari mara bahaya. Oke, ya benar sekali. Jadi adik-adik, saya ingatkan kembali, doa itu sangat penting bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, agar supaya apapun yang kita lakukan itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Sekarang saya akan mengambil daftar hadir. I'm going to check your attendance list. Please raise your hands when I call your name. Silakan angkat tangan pada saat saya akan memanggil nama kalian. Afriono Marino. Present. Alvira Halean. Present. Febrio Saed. Present. Immanuel Makanusa. Present. Dodi Marino. Present. Marifel Sahwa. Present. Virgin Inde. Present. Alisa Eda. Present. Sylvia Sawori. Present. Anggun Darenda. Present. Oke, good. Semua hadir hari ini. Oke, saya akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Do you like drinking iced tea? Apakah kalian suka dengan iced tea? Minuman iced tea. Okay. Do you know how to make it? Kalian tahu bagaimana cara membuatnya? Okay. What will you do if you don't know how to make it? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian belum tahu membuatnya? Mencari tahu cara membuat serta langkah-langkah untuk membuat es teh. Contohnya seperti apa? Maksudnya di dalamnya ada apa-apa? Selain cara membuat ada bahan yang dipakai dan langkah pembuatan. Oke. Now we are going to learn about procedure text. Jadi sebelum kita mulai pada pembelajaran ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi
mengoperasikan teks prosedur di depan kelas. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, saya mengajak adik-adik untuk melakukan ice breaking. Stand up please. Kita saat ini mengenai tepuk semangat. Caranya seperti ini. Tepuk semangat. Dandang dandang, dinding dinding, dung dung dung. Dandang dandang, dinding dinding, dung 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 dung. Se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha. Semangat. Boleh? Oke. Let's start. Tepuk semangat. Dandang dandang, Dinding dinding. dung dung dung. Dandang dandang, dinding dinding, dung 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 dung. Se, aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Okay. Sit down, please. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi kita pada saat ini, yaitu tentang procedure text. What is a procedure text? Procedure text is a text that explains how to do or make something step by step. Once again, procedure text is a text that explains how to do or make something step by step. Jadi teks ini yang dimaksud adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dapat dilakukan melalui serangkaian langkah demi langkah. Jadi pada prosedur teks ini terdapat social function or purpose. Jadi terdapat fungsi sosial atau tujuan. To tell or to explain the readers how to make or operate or do something through a sequence or of action or steps. Jadi prosedur teks ini bertujuan untuk memberi petunjuk tentang bagaimana mengoperasikan atau langkah-langkah metode dalam membuat sesuatu. Pada prosedur teks juga terdapat generic structure of a procedure text. Ada struktur umum, yaitu goal or aim, states what is to be done or showing the purpose. Jadi menyatakan apa yang harus dilakukan atau menunjukkan tujuan. Materials or equipment. List in order of use includes items needed to complete tasks or filling the needed materials. Yaitu tercantum berdasarkan urutan atau penggunaan meliputi barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan
suatu tujuan. And the last, yang terakhir yaitu step or method. A series of steps to achieve the purpose. Jadi serangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Pada prosedur teks juga terdapat limit features of procedure text. Yaitu tentang struktur bahasa atau unsur kebahasaan. Di dalamnya ada imperative verbs. There are action words that tell us what to do, such as pat, put, mix, cut, dan lain-lain. Jadi kalimat-kalimat perintah. Imperative verbs ini yaitu kata perintah. Contohnya yaitu put, mix, cut, dan lain-lain. Kedua, terdapat time connective, yaitu kata penghubung. Contohnya first, then, next, finally. Itu DP contoh. Itu adalah contoh dari kata penghubung. Sekarang saya akan memberikan salah satu contoh dari prosedur text. Example of a procedure text. Jadi pada prosedur text ini ada dua macam, yaitu recipe and manual. Jadi recipe atau resep, manual atau panduan. Contohnya kalau pada makanan itu terdapat suatu resep makanan. Sedangkan panduan, manual, itu biasanya terdapat pada buku panduan. Contohnya kita membeli laptop, pasti di dalam dus itu selain terdapat laptop ada buku panduan. Itu sebagai apa? Buku panduan sebagai apa? Petunjuk bagaimana kita mengoperasikan laptop. Di sini saya mengambil contoh tentang how to make rujak buah. Jadi contoh bagaimana cara membuat rujak buah. Tentunya di dalamnya ada ingredients or materials. Jadi ada DP bahan-bahan yang akan digunakan pada pembuatan rujak. Ada juga tools atau alat yang digunakan. Dan terakhir terdapat steps, langkah-langkah pembuatan rujak buah. Dan contoh untuk manual itu seperti how to do operate komputer. Kalau pada resep itu ada bahan-bahan, tentunya ada yang kita gunakan adalah buah-buahan. Ada buah apa-apa. Kalau biasanya kita membuat rujak itu biasanya menggunakan buah apa? Buah pepaya, mangga, apalagi? Nanas, dan lain-lain sesuai dengan selera masing-masing.
Oke, sampai di sini aja ditahan. Yes. Sekarang saya akan silakan kalian membentuk 3 kelompok. Silakan kalian identifikasi struktur dan tata bahasa, unsur bahasa pada struktur teks yang telah saya berikan. Silakan kalian saling kerjasama dalam pembuatan tugas kelompok yang saya berikan. Identifikasikan tentang struktur bahasa yang ada pada teks prosedur.
Oke, sekarang saya akan periksa satu persatu. Untuk kelompok group 1, how to make yummy milkshake. Oke, mantap. Sudah bagus jawaban yang kalian beri. Oke, kelompok 1 mantap. Next, group 2. How to make black forest cake. Oke, kelompok 2 juga sudah bagus, tapi masih kurang pada imperative verbs, masih ada yang kurang. Lanjut pada kelompok 3. How to operate a rice cooker. How to make hand sanitizer without alcohol. Oke, kelompok 3 juga sudah bagus dalam jawabannya. Oke, mantap adik-adik, semua sudah mulai paham. Sekarang kita lanjut pada tugas selanjutnya yang akan saya berikan, tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking kembali. Yang akan saya berikan saat ini tentang semut dan kalau saya menyebutkan gajah, adik-adik menjawab dengan gajah. Gajah besar, Semut kecil. Jadi yang pertama kita nyanyikan lagu. Gajah, 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 semut. Semut, Gajah. Cepat. Terus saya akan tunjuk salah satu dari adik-adik. Apabila saya bertanya semut, jawabannya kecil. gajah. Besar. Oke.
teks sederhana. Oke. Silakan adik-adik membuat prosedur teks sederhana yang di dalamnya ada tujuan, ingredients atau bahan-bahan, dan steps, langkah-langkah. Terserah mau pakai resepi or manual. Dan setelah adik-adik membuat teks prosedur sederhana, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Yes, ma'am. Sudah selesai semua? Yes, ma'am. Kalau semua sudah selesai, silakan presentasikan di depan. Kelompok, mulai dari kelompok grup luar.
kelompokan yang akan dipaparkan oleh teman Febrio dan teman lainnya. How to make blended iced cappuccino. Ingredients: 1/2 cup of strong coffee, 1 cup of ice cubes, 2 cups skim milk, 3 tablespoons of sugar, 1/4 cup of cream, whipped cream. Instructions: first, brew a cup of coffee, let it cool. Second, put the ice cubes in your blender and pour the coffee over them. Dirt and milk syrup and cream. Four, blend them all on medium speed until the ice is completely crushed. 5, pour the mixture into a glass. 6, serve with whipped cream. Cara membuat cappuccino es campur. Bahan-bahan: 1/2 cangkir kopi kental, 1 cangkir es batu, 2 cangkir susu krim, 3 sendok makan gula, 1/4 cangkir krim. Instruksi atau langkah pertama: seduh secangkir kopi biar dingin. Kedua, masukkan es batu ke dalam blender dan tuangkan kopi ke atasnya. Ketiga, tambahkan susu, gula, dan krim. Keempat, blender semuanya dengan kecepatan sedang sampai hancur seluruhnya. Kelima, tuangkan campuran tersebut ke dalam gelas. Dan yang keenam, sajikan dengan krim. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan kepada teman-teman kelompok 2 dan 3, dipersilakan. Oke, itulah hasil presentasi dari teman-teman kelompok 1. Silakan kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan pertama, berdasarkan bahan yang telah kalian utarakan dan sampaikan sebagai contoh pembuatan es cappuccino, berapa banyak cup cappuccino yang akan siap dihidangkan berdasarkan bahan yang telah kalian sampaikan? Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terdapat berapa cup sesuai dengan bahan yang digunakan? Dari hasil pembuatan terdapat berapa cup? Sesuai bahan yang digunakan terdapat 10 cup. Thank you. Oke, masih ada lagi? Oke. Kelompok 1, terima kasih untuk presentasi. Untuk next, kelompok 2.
Okay, thank you for opportunity given to us. Now we are going to presentation about how to operate something manuals, and for the examples, operate a rice cooker. How to operate a rice cooker. How to operate our rice cooker? When USB butter and USB cooker. Water and add the amount of water once again. Then put the rice cooker into the cooker unit. After that, push the power button to start cooking. Make sure you pour in the cooker before pushing the power button. The rice cooker will make a sound as the same many devices does. Some rice cooker units have aromas that keep the rice warm. Lastly, the warm rice is ready to be served. Contoh cara mengoperasikan penanakan nasi. Pertama, bersihkan beras dengan air dalam panci penanakan nasi. Kedua, buang air bekas pakainya dan tambahkan air sebanyak sekali lagi. Kemudian, masukkan panci penanak nasi ke dalam unit penanak. Tutup panci dengan penutupnya. Setelah itu, tekan tombol daya untuk mulai memasak. Pastikan Anda mencolok alat pemanas sebelum menekan tombol daya. Penanak nasi akan mengeluarkan suara sebagai tanda bahwa nasi sudah matang. Beberapa unit penanak nasi dilengkapi penghangat yang menjaga nasi tetap hangat. Terakhir, nasi sangat siap disajikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tanggapan, saran atau pertanyaan, dipersilakan kepada kedua kelompok untuk memberikan saran bahkan pertanyaan secara bergantian. Saya berikan kesempatan bagi kelompok 1 dan 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 2. Ada kelompok 1. Berapa banyak air yang digunakan dalam proses mencuci beras? Dari kelompok 3 ada pertanyaan. Silakan kelompok 3 bertanya. Untuk kelompok 1 masih ada pertanyaan. Adakah kata penghubung dan kata perintah di materi yang kalian paparkan? Kalau ada, sebutkan. Untuk satu jalan ke pencucian nasi terdapat 2 kali penggunaan air. Yang kedua, ini tidak terdapat imperative verbs, tapi terdapat explanation. Terdapat verb, second, then, after that, dan next. Oke, jadi pada presentasi kelompok 2 tidak terdapat imperative verb, tapi ada connective verb atau kata penghubung. Oke, masih ada? Tidak pertanyaan atau tanggapan? Tidak. Oke, berikan tepuk tangan bagi silakan kelompok 3. Look clear. Thank you for the opportunity given to us. Now we are going to presentation. How to operate television. Instruction: plug the cable television in electricity. After that, press the power button to turn on the television. Wait until the television shows the picture. Choose the channel that you want to watch as
the burden or the remote. Set the volume as the remote or button volume. Last, if you want to turn off the television, you can ask the power button. Berikut cara membersihkan televisi. Yang pertama, hubungkan kabel televisi ke listrik. Yang kedua, setelah itu tekan tombol power untuk menyalakan televisi. Yang ketiga, tunggu sampai televisi menayangkan gambarnya. Yang keempat, pilih saluran yang ingin Anda tonton, gunakan tombol atau remote outdoor. Yang kelima, volume, gunakan remote untuk tombol volume. Yang terakhir, jika Anda ingin mematikan televisi, Anda dapat menggunakan tombol power. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, silakan. Silakan dari kelompok 1 2 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kelompok 1. Adakah kata perintah dan penghubung dalam materi yang kalian sampaikan tadi? Jadi dalam materi yang kami sampaikan tadi, kita yang dapat menghubung. Ada kata perintah, hubungkan kabel televisi ke listrik dan tunggu sampai televisi menyalakan gambar. Setelah itu ada kata penghubung, setelah yang pada cara yang kedua itu, setelah itu tekan tombol power untuk menyalakan televisi, pilih saluran dan tekan play. Oke. Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Yang saya lihat dari hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah sangat baik. Kalian akhirnya dapat membuat suatu teks prosedur sederhana. Sekarang kita akan membuat kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita di hari ini tentang materi prosedur test. Jadi, what is a prosedur test? Apa itu prosedur test? Suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu sesuai Langkah-langkah. serangkaian langkah-langkah. Oke. Terdapat struktur umum atau general structure. Itu di dalamnya ada apa? Tujuan, materials or bahan, and steps or method, yaitu langkah. And language features, unsur kebahasaan yang ada pada prosedur test. Apa-apa itu? Ada imperative, verb, and time connection. What is imperative verb? Kata perintah. And time connective. Kata penghubung. Oke. Good. Saya akan memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk refleksi hari ini. What information do you get today?
informasi apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Informasi tentang apa? Cara membuat informasi tentang apa? Materi apa kita pelajari hari ini? Jadi informasi apa yang kalian dapatkan hari ini? Tentang bagaimana cara membuat teks. bagaimana cara menyusun teks prosedur. Oke. Dan pertanyaan kedua. How do you feel about today's learning? Apa yang kalian rasakan pada atau apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kita pada saat ini? Sangat Menyenangkan, happy or sad? Senang atau Happy. Good, thank you. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang naratif teks. Kita akan mempelajari tentang naratif teks. Nanti pada minggu depan saya akan menjelaskan soal tentang apa itu naratif teks. Oke. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tapi sebelum itu kita akan tutup dengan doa. Silakan satu orang untuk memimpin doa untuk kita di saat ini. Let's pray. In the name of God we pray. O Father in heaven, thank you for your blessing. That we could understand what we have learned. Please bless our teacher who helped us. Now we're going to back home. Please protect us so we arrive home safely. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Please say thank you. Thank you so much, man. You're welcome. See you tomorrow. Tomorrow, man.